wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, Bapak-bapak, Mas-mas semuanya, kita lanjutkan ya. Di pekan kemarin mohon izin ya karena lagi ada kegiatan di rumah ya, kegiatannya ngantar anak sakit. Jadi mohon maaf kemarin kosong, kemudian semuanya sehat ya, semuanya sehat, dimudahkan semua urusannya, yang penting istiqomah. Makanya kalau sehat datang gitu ya, kalau sehat apa? Datang ya, karena nikmat sehat itu harganya mahal ya, insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan. Kemarin sudah membahas tentang hijrah yang kedua ya, ke negeri apa? Habasyah. Sudah dijelaskan tentang keislaman Hamzah dan Umar pada tahun ke-5 dari kenabian ya. Kemudian juga dijelaskan pula tentang kedua ya, ke negeri Habasyah ya. Karena memang saat itu ya kondisinya memang ya berat ya, berat ya, sehingga diperintahkan untuk apa? Hijrah ya ke negeri Habasyah ya. Maka kita di sini akan melanjutkan pembahasan tentang keislaman Islamu Malikil Habasyah ya, tentang keislaman Raja Habasyah. Jadi kalau itu kan punya gelar masing-masing ya. Kalau Persia itu rajanya gelarnya Kisra ya, Kisra gitu ya. Kalau Romawi Kaisar ya, kalau Romawi apa? Kaisar. Kalau Habasyah itu Najasyi. Najasyi itu gelar. Ya, Najasyi itu apa? Gelar raja. Kayak kalau misalnya di Indonesia ya presiden gitu ya. Itu apa? Gelar. Ya. Ya, siapa rajanya ya gelarnya itu Najasyi. Ya, kalau Romawi siapa? Kaisar. Ya, Kaisar Romawi. Di sini ya, setelah peristiwa hijrah yang kedua ya, sekitar 73 ya sahabat ya, dan 11 perempuan ya, ada yang mengatakan 80 orang ya, sekitar 80 orang hijrah ke negeri Habasyah. Di sini ada peristiwa bagaimana perjuangan para sahabat. Mereka hijrah itu tetap dibuntuti ya, dibuntuti. Gimana orang-orang yang hijrah itu bisa dikembalikan lagi ke Mekah ya, ke Mekah ya. Karena hijrah itu kan sejatinya mencari suaka, mencari apa? Mencari perlindungan. Nah, orang-orang Quraisy tidak mau ya. Beratnya ya, sampai segitu dikejar gitu, sampai ke luar negeri baratnya. Tetap apa? Dikejar gitu kan, betul-betul permusuhannya luar biasa ya. Sudah minta suaka ke luar negeri tetap dikejar ya, gimana supaya dikembalikan ya. Nah itu kalau kita membayangkan berat sekali ya perjuangan hidup para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ya. Sekarang kita membahas tentang Islamu Malikil Habasyah, keislaman Raja Habasyah ya. Raja Habasyah itu Najasyi ya, Najasyi. Saat itu pas rajanya dipimpin oleh ya namanya Ashamah bin Abjar. Namanya siapa? Ashamah bin Abjar ya, digelari dengan siapa? Najasyi ya, Najasyi ya. Jadi Ashamah ini ya mewarisi tahta kerajaan sebelumnya ya, dari bapaknya ya, dari bapaknya. Jadi bapaknya Ashamah ini, si Abjar ini,
seorang raja hanya punya satu orang anak laki-laki, yaitu siapa? Ashamah. Ya. Jadi raja itu kalau nggak punya anak laki-laki itu agak berat ya, berat. Ya. Makanya ketika bapaknya Ashamah ini cuma punya satu anak laki-laki, itu rakyatnya itu pada mikir-mikir ini gimana nih, masuk raja cuma punya satu anak laki-laki, nanti kalau anaknya diangkat jadi raja, nanti kekuatan kerajaan kita akan lemah, sebab kan tidak punya dukungan dari para saudara, nanti akan lemah ya. Mendingan yang dijadikan raja adalah saudaranya abjad ya, yang punya anak 12 orang ya. Wah, punya anak 12, ini kayaknya kalau yang jadi raja itu si saudara dari bapaknya ya Ashamah tadi, kayaknya kerajaan kita akan kuat. Maka mereka bersekongkol membunuh bapaknya siapa? Ashamah. Itu dibunuh ya. Akhirnya terbunuh. Akhirnya dibunuh ya. Kalau raja-raja kan memang gitu ya, semua nggak cocok, sekongkol bunuh gitu ya. Akhirnya bapaknya Ashamah ini dibunuh ya, ya. Ashamah masih kecil ya. Kemudian dirawat sama dirawat sama pamannya ya, pamannya ya. Kemudian ya sudah, ketika dirawat beneran kan diangkat jadi raja tadi ya, diangkat jadi raja. Pikiran rakyatnya nanti kita akan lebih kuat kalau dipimpin oleh keluarga yang punya saudara banyak, anak-anaknya juga laki-laki gitu kan. Sudah dipimpin. Nah, ternyata ini dibisiki setan lagi. Wah, ini jangan-jangan nanti ketika gede ini nanti balas dendam ini. Ya, balas dendam ini, si Ashamah ini balas dendam. Terus lapor ke raja. Raja, ibaratnya gitu ya. Ini nanti kalau gede nanti balas dendam loh. Sebab bapaknya dulu dibunuh. Sekalian aja dibunuh. Ya, sekalian aja dibunuh. Ya. Nah, akhirnya rajanya marah. Jelek sekali kalian sudah membunuh bapaknya, masa mau membunuh anaknya? Tidak mau. Nah, raja nggak mau, terus kasih usulan. Akhirnya anak ini diasingkan. Anak ini diasingkan, dibuang lah, istilahnya diasingkan. Ya, setelah diasingkan, maka satu terjadi peristiwa besar ya, semacam gempa gitu ya. Akhirnya raja itu ya tidak lama setelah itu mati. Kemudian mikir-mikir, nah siapa di antara 12 anak ini yang cocok jadi raja? Ternyata dari rakyat nggak ada yang cocok, ini nggak pantas semua ini 12 orang ini, nggak pantas. Terus mikir-mikir, yang pantas siapa? Ya Ashamah, dia pinter anaknya gitu kan. Kemudian sudah dibuang, dicari-cari, kemudian dipanggil lagi kembali ke negerinya Habasah. Kemudian dari rakyatnya dipakaikan mahkota ya, jadi raja, dan mendapatkan gelar Najasyi. Nah, setelah itu yang dulunya penuh dengan kezaliman, akhirnya setelah dalam kepemimpinan Najasyi penuh dengan keadilan, dan itu terkenal. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kenal pokoknya kalau Raja Najasyi itu penuh dengan keadilan. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya sahabatnya hijrahnya kemana, ke Habasyah, karena memang Raja Najasyi ini orangnya sangat bijaksana ya, sangat bijaksana. Di bawah kepemimpinan Najasyi ya itu sangat adil, dan tidak balas dendam juga sebetulnya siapa Najasyi ya. Ini orang-orang hebatnya. Orang hebat itu walaupun dia punya kekuasaan untuk membalas, tapi dia tidak lakukan. Seperti juga kisah Nabi Yusuf ya, Yusuf ya. Jadi ya masya Allah ya, orang-orang besar seperti itu ya. Ya orang besar itu jiwa besar, orang besar kan begitu, punya kekuatan tapi
ya kalaupun balas bisa, tapi namanya orang besar ya itu ya sudah dimaafkan. Makanya ketika Nabi Yusuf dulu juga dibuang sama saudara-saudaranya ketika sudah jadi pembesar, ya ketika saudara-saudaranya datang, ya Nabi Yusuf mengatakan la tathriba alaikumul yaum, dah tidak ada celah untuk kalian, dah dimaafkan semua. Maksudnya ini orang orang hebat ya, orang hebat. Jarang ya orang kayak begini ya, Masya Allah. Biasanya kalau ada kesempatan kemudian balas dendam. Masya Allah, luar biasa ya. Nabi SAW juga kayak begitu toh. Nabi kan terusir dari dari Mekah ya. Ketika Fatu Mekah, para sahabat, wah ini hari pembalasan begitu kan. Ya orang-orang Mekah kan tidak pada siap saat itu. Ya, tidak pada siap. Jadi ketika Fatu Mekah, jadi Fatu Mekah itu penaklukan kota Mekah itu kan karena adanya pengingkaran perjanjian Hudaybiyah ya, Hudaybiyah ya. Ya akhirnya karena dilanggar, akhirnya sudah dibatalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membawa pasukan besar yang Nabi berdoa ya istilahnya mudah-mudahan pergerakan pasukan ini nggak diketahui oleh orang-orang Mekah saat itu. Kemudian berangkat, nah pas nyampe Mekah kan tidak pada siap ya, buah pasukan besar, Masya Allah ya. Itu kalau dibunuh semuanya bisa ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa disebutkan atau dikisahkan ya, barang siapa mengunci pintu rumahnya dia aman, barang siapa berada dalam masjid dia aman, barang siapa berada di dalam rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Karena Abu Sufyan ini kan tokoh ya, tokoh sekaligus untuk menarik hatinya siapa? Abu Sufyan ya. Jadi adalah trik-trik untuk menarik ya supaya orang tertarik kan, dihormati ya, barang siapa berada di rumahnya Abu Sufyan dia aman gitu kan ya. Kemudian orang-orang sudah takluk semuanya, nah baru kemudian patung-patung di sekitar Ka'bah itu yang jumlahnya sekitar 360 itu digulingkan gitu ya. Kemudian gambar-gambar di dalam Ka'bah yang macam-macam itu dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu orang-orang Mekah itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, menunggu keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam mau dibalas atau tidak. Ya, menunggu keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan yang maknanya aku mengatakan kepada kalian sebagaimana Yusuf mengatakan kepada saudaranya. Tidak ada celah untuk kalian, semuanya bebas. Itu orang orang besar ya, Masya Allah. Ini luar biasa. Itu contoh pemimpin itu seperti itu ya, punya kesempatan tapi tidak digunakan untuk sewenang-wenang ya. Dan di antara sifat Allah menggandengkan antara azizun hakim ya. Jadi kalau kita mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an ya, kata aziz seringkali digabung dengan hakim. Aziz itu maha perkasa. Tapi dalam keperkasaan Allah tidak sewenang-wenang, digabungkan dengan nama Allah hakim, yaitu maha bijaksana. Ya, itu ya. Ini ya begitulah ya sifat-sifat seorang pemimpin yang punya kekuasaan itu ya, walaupun punya kekuasaan tapi harusnya dia bijaksana ya, seperti itu. Pak Jokowi Pak ya. Ya Allah ya gitu ya, Masya Allah. Jadi kita bukan pendendam ya, kita itu bukan pendendam ya, bukan pendendam ya, walaupun kalau mau balas dendam juga karena tujuan kita adalah dakwah ya. Oke ya. Jadi akhirnya Raja Najasyi diangkat ya, Ashamah tadi diangkat menjadi seorang raja yang penuh dengan keadilan. Saya itu agamanya Mas Nasrani saat itu ya, karena belum mengenal dakwah saat itu. Yaitu tentang sejarah tentang negeri Habasyah ya, tentang negeri kemarin kan kita sampai Rasulullah di Kupang itu di boikot itu yang berapa tahun itu cara keluarnya dari boikot itu nanti habis tentang keislaman Najasyi, karena masih ada kaitannya nanti ya. Kabar ya dakwah.
Tidak lali, tidak lali. Oke. Ada. Lama alimat Quraisyun bi hijratil muslimin ilal Habasyah. Maka ketika orang-orang Quraisy mengetahui tentang hijrahnya kaum muslimin ke negeri apa? Habasyah. Arsalu rajulaini bihadaya. Maka mereka mengirimkan 2 orang dengan membawa apa? Hadiah. Dengan membawa apa? Hadiah untuk nyogoin sama ya untuk nyogok bangsawan-bangsawan apa? Dari Habasyah, dan untuk memberikan juga sogokan kepada Raja Najasyi. Ya, talaban minhu ayarudda man hajara minal muslimin, ya, meminta dari Raja Najasyi untuk mengembalikan ya orang-orang yang berhijrah tadi dari kalangan kaum muslimin, kembalikan. Fa'aba an-Najasyi, ya, Najasyi tidak mau. Ya, Najasyi apa? Tidak mau. Taslimahum, untuk menyerahkan mereka. Ba'da an ahbaruhu Ja'far ibn Abi Thalib, setelah mendapatkan kabar cerita dari Ja'far bin Abi Thalib bi haqiqati ad-dini al-islami, ya, tentang hakikat agama apa? Islam. Wa qara'a alaihi awal surah Maryam, dan juga dibacakan awal dari surah apa? Maryam. Kita lihat catatan kakinya di situ ya. Ya. Wa huma Amr bin As, ya, wa Amarah bin Walid. Ya, 2 orang tadi diantaranya siapa? Ya, Amr bin As dan Amarah bin Walid. Ya. Waqad qala lin Najasyi, ya, dan ya dia berkata kepada Najasyi, ayuhal malik, wahai raja, ya. Maksudnya utusan ini ya yang lobby Najasyi supaya apa? Mengembalikan apa? Kaum muslimin tadi. Wahai raja, qad dakhala fi biladika, ya, ghilmanuna sufaha, ya, sungguh telah masuk ke negerimu para pemuda yang bodoh. Ya, ini orang-orang bodoh ini masuk ke negeri kamu, ya. Faraku dina qaumihim, mereka telah memecah belah, ya, agama kaumnya. Ya, wabtada'u dinan la na'rifuhu nahnu wala anta, dan mereka membuat ajaran-ajaran baru yang kami tidak mengenalnya, dan kamu pun raja juga tidak mengenal. Ini ajaran aneh, nyeleneh ini agamanya. Ya. Wa qad ba'athana ilaika fihim asyrafu qaumihim min abna'i a'mamihim wa ashiratihim, ya, litaruddahum alaihim. Ya, dan sungguhnya ya kami ini diutus untukmu, ya, yang mengutus kami adalah asyrafu qaumihim, para pembesar kaum mereka, min abna'i a'mamihim, dari anak-anak paman mereka, wa asyiratihim, dari keluarga mereka, ya, ngutus kami semuanya litaruddahum alaihim, ya, agar engkau mengembalikan rombongan orang-orang tadi kepada mereka. Ini orang yang lari dari apa? Keluarganya. Ini orang-orang yang lari dari ya keluarganya, melarikan diri, sedangkan kami diutus untuk jemput mereka, gitu kan. Kembalikan, gitu kan. Ya. Faqala lahum an-Najasyi, maka Najasyi menjawab mereka, la usallimahum, ya, hatta ad'uhum, ya, wa as'aluhum, aku tidak akan menyerahkan kepada mereka sampai aku memanggil mereka dan aku akan menanyai mereka. Ini memang raja yang bijak, jadi tidak sepihak. Jadi ya sudah, suruh kembalikan, memang ada masalah apa? Ya enggak tak saya serahkan sebelum aku memanggil mereka dan menanyakan tentang ya keadaan mereka. Padahal ini ya utusan ini sudah apa namanya? Sudah melakukan apa? Trik dengan cara menyogok apa? Para pembesar supaya nanti kalau ngomong mendapatkan apa? Dukungan, kan gitu kan? Ya. Kemudian apa? Falamma da'ahum wa sa'alahum, ketika mereka itu ya dipanggil, ya raja memanggil dan menanyai mereka, qala lahu Ja'far. Pas mau dipanggil, para sahabatnya juga bingung, nanti ngomong apa, kan bingung kan? Ya karena mau dipanggil. Ja'far ini orang yang cerdas. Ya sudah, diomongkan aja apa yang diajarkan oleh apa? Ya Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah. Ya sudah, wong
ya kenapa ya? Ya, jadi memang masya Allah ya. Jadi ya jujur apa adanya. Ya sudah diomongkan aja ajaran yang disampaikan oleh apa? Rasul. Ya, ayat-ayat Qur'annya juga dibacakan ya sudah. Ya. Kemudian kana lahu Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib pun menjawab, ayuhal malik. Ya, wahai raja. Ya, kunna ahlul jahiliyah. Kami dulu ini orang-orang jahiliyah. Na'budu al-asnama. Kami dulu itu menyembah patung. Ya, menyembah apa? Patung. Ya. Nah, jadi saat itu agamanya apa? Nasrani ya. Agama Nasrani. Ya. Wa na'kulul maitah. Kami suka makan bangkai. Ya, makan bangkai. Ini ya makan ya suka ya bangkai ya dimakan. Ya, insyaallah. Ya. Wa na'ti al-fawahish. Kami melakukan perbuatan-perbuatan keji. Ya, apa ya dimakan ya tidak peduli ya melakukan perbuatan keji ya perzinahan terjadi di mana-mana ya zaman jahiliyah itu perzinahan terjadi apa di mana-mana banyak ya kemarin mungkin pernah diceritakan ya pelacur itu ya nancapkan semacam tanda di depan rumahnya itu ya sudah tersebar perzinahan ya bahkan mereka wah ya sudah ya dalam keadaan yang kurang pantas lah istilahnya. Bahkan mereka melakukan tawaf di Ka'bah itu dalam keadaan apa? Telanjang. Ya, masya Allah. Ya keadaan jadi ya memang kalau keadaan primitif, ya kalau daerah-daerah primitif kan rata-rata apa? Keadaannya apa? Telanjang ya. Daerah-daerah yang primitif, yang masih jauh dari peradaban itu kan biasanya apa? Auratnya banyak terbuka, ya, insya Allah. Ya, kita lihat zaman sekarang pun juga seperti itu. Kalau kurang tersentuh dengan peradaban daerah-daerah primitif memang rata-rata auratnya cenderung apa terbuka ya gitu ya. Ya orang jahiliyah juga banyak terbuka auratnya ya sama ya banyaklah terbuka apa auratnya ya. Jadi kalau ada orang modern ya kok dengan kemodernannya kok malah membuka apa aurat itu malah kembali ke zaman apa primitif jahiliyah. Ya malah balik. Ya, coba dilihat daerah-daerah pedalaman. Itu kan rata-rata buka-bukaan apa? Allah. Ya. Itu memang begitu. Jadi kalau ada orang modern kok malah buka aurat itu kembali ke zaman apa? Primitif. Ya, jahiliyah. Ya. Ya, seperti itu. Jadi ya ini sebutkan di sini wanatil fawahis kami dulu suka melakukan perbuatan yang keji. Ya, wanak tahu al-arham kami suka memutus silaturahmi, wanusiul jiwar kami suka mengganggu tetangga, ya, wayakulul qawiyyu minna ad-dhaif orang-orang yang kuat memakan orang-orang yang lemah, yes, soalnya ya kan sering tempur, ya mereka ya, hatta ba'atsallahu ilaina rasula sampai ya Allah mengutus kepada kami seorang apa? Rasul. Ya, jadi mereka itu dikit-dikit wahyi, dikit-dikit apa? Perang ya. Kemarin sampai sudah pernah diceritakan bahkan mau ngurus siapa yang mau meletakkan Hajar Aswad saja mau apa? Perang. Ya kan, wis. Intinya kayak begitu. Ya, masya Allah. Sedikit masalah apa? Perang. Ya, masya Allah. Ya. Kemudian na'rifu nasabahu wa sidqahu kami mengenal nasab beliau kami mengenal kejujuran beliau wa amanatahu kami juga mengenal amanah beliau wa afafahu kami mengenal bagaimana beliau itu orang yang sangat menjaga diri ya orangnya Rasul itu sangat pemalu ya menjaga diri nggak aneh-aneh gitu ya bahkan saat pembangunan Ka'bah ya zaman jahiliyah kan ya biasa ya istilahnya kalau orang Jawa itu biasa ngeligo gitu ya istilahnya biasa ya kalau sana ya biasalah telanjang itu satu hal yang biasa ya ke aurat gitu ya pas Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan renovasi apa Ka'bah jadi Ka'bah ini pernah apa direnovasi kemarin sudah pernah kita apa ya bahas pas Ka'bah dilakukan renovasi karena terjadi apa banjir saat itu terjadi apa banjir rusak ya nggak ada yang berani memperbaiki karena khawatir karena kan ingat dengan peristiwa-peristiwa yang
terjadi sebelumnya seperti tentara Abraha yang menyerang kemudian hancur ya, sehingga Ka'bah itu dibiarkan saja wis rusak rusak terus gimana wong kena banjir rusak kan gitu kan. Wah ya nek dibiarkan ya rusak, tapi nek mau direnovasi harus dihancurkan dulu ya, bingung mereka. Akhirnya mereka ya udah ya awalnya membiarkan, terus datang ya Al-Walid Ibnul Mughirah, ya sudahlah kalian itu piye toh ibaratnya bahasa kita ya, kalian itu mau menghancurkan Ka'bah atau merenovasi Ka'bah gitu kan. Ya mau renovasi lah ibaratnya gitu, memperbaiki. Kalau mau memperbaiki insya Allah tidak akan mengadab ya, santai aja gitu kan. Tapi nggak pada berani juga ya, akhirnya ya udah ya wes nggak berani, sendirian. Akhirnya Al-Walid bin Mughirah sendirian yaitu digempur itu Ka'bah itu ya, gempur Ka'bah itu gempur ya, wes digempuri karena mau direnov kan gitu kan, karena hancur kena banjir. Wah orang-orang Quraisy pada dredeg ini, wah nanti jangan-jangan Al-Walid kena musibah ini gitu kan, kena musibah ya, wong pasukan Gaza mau nyerang hancur kok, ini Al-Walid mau malah menghancurkan Ka'bah gitu kan. Akhirnya ditunggu, besok ditunggu, nek Al-Walid masih hidup ya, masih sehat, wah nanti kita bantu gotong royong bareng gitu kan. Wah ternyata Al-Walid ini kan terus dihancuri Ka'bahnya gitu kan. Ternyata besoknya Al-Walid itu enggak apa-apa, sehat ya kan, enggak apa-apa. Akhirnya orang-orang Quraisy mulai berbondong-bondong kerja bakti gotong royong bangun Ka'bah, bantu siapa? Al-Walid bin Mughirah, ya enggak apa-apa kerja. Akhirnya saat itu kerja bakti ya, Masya Allah. Tapi mereka saat kerja bakti itu mereka sudah sepakat dulu. Nah sepakatnya adalah pokoknya kita dalam merenovasi Ka'bah harus sepakat ya gunakan harta yang halal, nggak boleh yang haram. Makanya mereka itu banyak melakukan perbuatan keji yang haram, harus makan harta yang haram, nyuri gitu kan. Jadi Ka'bah dulu itu kadang ada barang penyimpanan di dalam itu ya sering terjadi pencurian ya, jadi banyak terjadi pencurian ya, macam-macam lah ya. Mereka sepakat pokoknya bangun Ka'bah harus dalam keadaan yang didonasikan ibaratnya kan, harta yang paling halal, tidak boleh yang tercampur yang haram. Mereka betul-betul menghormati Ka'bah, betul-betul ya. Maka mereka gotong royong saling urunan gitu, urunan dibagi-bagi ya, kabilah ini kamu bagian sini ya, kabilah ini bagian sini ya, bagian sini ya, bagian sini ya, bagi-bagi. Akhirnya saat mau mengangkat Hajar Aswad kan baru terjadi masalah saat itu ya. Rasul SAW kerja bakti sampai semaput ya, pingsan. Rasul SAW pingsan saat renovasi Ka'bah ya, saat pingsan. Nah ketika sadar, yang dicari pertama kali sarungnya. Zari sarung kemana gitu kan. Karena Rasul betul-betul menjaga diri, auratnya. Wah ini rasa terjaga. Kalau sekarang wis bal-balan paling ya tok kan. Paha aurat ya. Paha itu kan aurat. Rasul SAW pingsan saat renovasi Ka'bah. Sadar yang dicari pertama sarung. Izari sarungku gitu ya. Masya Allah, itu perjuangan Nabi SAW dalam merenovasi Ka'bah. Makanya sudah pernah dijelaskan secara singkat. Akhirnya pas direnovasi ya nggak sampai selesai karena hartanya terbatas. Padahal kan banyak orang kaya. Ya, banyak orang kaya, orang-orang jahiliyah, orang Quraisy itu banyak orang kaya. Tapi ternyata milih harta yang paling halal itu susah. Akhirnya Ka'bah itu nggak selesai dibangun. Sudah dihancurkan udah rampung. Rampung sesuai dengan fondasi Ibrahim, nggak rampung, nggak selesai. Ka'bah itu nggak selesai direnovasi saat itu. Padahal sudah terlanjur dihancurkan, nggak selesai ya, dibangun seadanya gitu kan. Nah, makanya di sana ada namanya Hijri Ismail, yang pernah haji atau umroh ada namanya Hijri Ismail. Hijri Ismail itu kan dulunya zamannya Ibrahim alaihissalam itu kan masuk bangunan Ka'bah. Tapi kan nggak selesai ya pas dibangun oleh Quraisy saat itu ya, karena itu masih bangunan dalam Ka'bah ya, harusnya itu masuk ke lingkup Baitullah Ka'bah, sehingga orang tawaf itu melewati luarnya Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail itu aslinya bangunan bagian dari bangunan
Ka'bah. Tapi kan nggak selesai saat itu. Ya, saat itu nggak selesai. Nah, sampai sekarang bentuknya ya melengkung itu tadi. Bentuknya melengkung itu. Nggak tahu pondasinya seperti apa. Tapi itu dulu pondasinya sesuai dengan bangunan apa? Ibrahim. Hanya nggak dibuat satu kotak karena memang saat itu tidak selesai. Saat itu tidak selesai. Ya sebetulnya pas zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau bangun Ka'bah sesuai dengan pondasi Ibrahim. Kan kita kan belum menyaksikan pondasi Ibrahim seperti apa. Tadi kan disebutkan bangunannya seperti apa. Karena bangunannya tidak seperti bangunan pondasi Nabi Ibrahim. Kita kan tidak tahu. Ya, Nabi mau membangun sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim, tapi Nabi khawatir ini orang-orang baru masuk Islam nanti kalau dihancurkan ribut. Ya, ribut. Nah, ya ribut. Mereka sudah mau masuk Islam kan? Ya, kalau mau dihancurkan lagi ribut. Ya dibiarkan. Nabi pun pernah bicara sama Aisyah, kalau aku tidak memandang umatmu itu baru masuk Islam sudah tak renov lagi itu Ka'bah gitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kan dibiarkan karena untuk masalah. Itu untuk masalah. Ya, dibiarkan saja Ka'bah seperti itu. Nah, pas pemerintahan Abdullah bin Zubair saat itu Ka'bah direnov lagi. Ya, akhirnya bangunan Hijr Ismail itu masuk menjadi bangunan bagian dari Ka'bah. Ya, karena mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, kalau seandainya aku tidak takut kaummu baru masuk Islam, sudah tak renov seperti bangunan pondasi Nabi Ibrahim. Nah, karena Abdullah bin Zubair saat menjadi penguasa Mekah saat itu direnov akhirnya ya sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim, sesuai dengan sabda Nabi tadi, sehingga masuk saat itu. Tapi ketika pemerintahan berikutnya oleh Hajjaj bin Yusuf, ya ragu-ragu, jangan-jangan Abdullah bin Zubair keliru dengar riwayat hadis. Lawang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai wafat masih kayak begitu kok, ya kan? Jangan-jangan Abdullah bin Zubair ini keliru dalam meriwayatkan hadis. Akhirnya dirombak lagi bangunannya siapa? Abdullah bin Zubair, dirombak lagi. Ya, dirombak lagi, dikembalikan sehingga Hijr Ismail di luar lagi. Ya, dirombak lagi. Ya, gitu. Ternyata mendapatkan berita bahwasannya itu berita benar. Ya, Masya Allah. Kemudian datang lagi khalifah saat itu Harun ar-Rasyid. Ya, akhirnya ini beritanya hadisnya sahih kok. Ya, mau dirombak lagi sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Saat itu Khalifah Harun ar-Rasyid mau membangun seperti renovan Abdullah bin Zubair saat itu. Abdullah bin Zubair. Tapi dinasihati sama Imam Malik. Sama Imam Malik, sudah usah. Kalau nanti direnov lagi akan hilang kewibawaan Ka'bah. Ya, karena setiap raja engkau renov, dihancurkan terus, maka akan hilang kewibawaan Ka'bah. Maka dibiarkan saja. Maka ya sudah, ya Khalifah Harun ar-Rasyid tidak jadi merenov Ka'bah, sehingga bangunannya tetap Hijr Ismail di bagian luar bangunan Ka'bah sampai sekarang. Ya, seperti itu. Gitu ya. Jadi itu tentang kisah renovasi Ka'bah. Ya. Nah itu tadi disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga diri. Wada'ana li tauhid. Ya li tauhidillah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajak kami untuk mentauhidkan Allah. Ya, wa alla nusyriku bi syai'an, dan tidak mensekutukan Allah. Wa nakhla'u ma kunna na'budu minal asnam, dan agar kami ya melepaskan diri dari peribadatan kepada patung. Ya. Wa amarna bisbihil hadits, dan memerintahkan kami untuk berkata jujur. Wa silatur rahim, dan untuk menyambung silaturahmi. Wa husnil jiwar, berhubungan baik dengan tetangga. Wa kafi minal anil maharim wa dima, dan menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan dan dari darah, supaya tidak mudah menumpahkan darah. Wa nahana anil fawahish, melarang kami dari perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Wa kaluzur, ucapan-ucapan dusta. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa amarana bis salati was zakati wal hajj fa amanna bihi
wa saddaqnahu, memerintahkan kami sholat, zakat, haji, dan kami beriman dan kami membenarkannya. Ya sudah, diomongkan apa adanya sama apa Ja'far, ya, sama Ja'far. Akhirnya ya Raja Najasyi ya nerima, bahkan nangis ya ketika dibacakan surah apa Maryam, ya, bacakan surah Maryam, ya nangis. Satu sampingnya ada pendeta-pendeta yang sedang bawa kitab. Nah ternyata hampir sama ajarannya kan gitu kan. Kemudian pada nangis, ya, pada nangis. Faraja'a khaibin, maka keduanya pun pulang dalam keadaan gagal, ya, karena gagal apa, ya, ngelobi, ya. Wa aslaman Najasyi, ya, dan Raja Najasyi kemudian masuk apa? Islam. Wa ma'ahu minal qissisina wa ruhban fi dzalikal waqti, ya, diikuti bersama dengan para pendeta dan para rahib-rahib pada waktu tersebut, yaitu pada tahun ke-7 dari kenabian, ya. Walaupun Raja Najasyi ini banyak tantangannya, ya, banyak apa tantangannya, tidak langsung dituruti, enggak langsung, ya, musyawarah dulu, banyak ditentang juga oleh para apa pendeta, ya, karena Amr bin As ini pinter diplomasi saat itu, ya. Amr bin As, walaupun ujung-ujungnya, ya, Amr bin As ini ujung-ujungnya masuk apa? Islam. Masya Allah, ya, Amr bin As itu wah permusuhannya berat, ya, terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi ujung-ujungnya juga apa? Masuk Islam, ya, ujung-ujungnya juga masuk Islam. Masya Allah, luar biasa, ya. Amr bin As ini sudah pas ngelobi hari itu gagal, besok mau ngelobi lagi. Pokoknya dia membacakan surat Maryam seperti itu, ya. Wah, ini masih ada yang disembunyikan, ya. Dia masih menyembunyikan tentang Isa. Ini tentang apa? Isa, ya. Ya. Kemudian hari berikutnya ngomong ke raja, ya. Dia masih menyembunyikan tentang Isa, ya, tentang berita tentang apa? Isa. Akhirnya Ja'far yang ngomong apa adanya, ya. Ditanya apa namanya, Isa ini bukan anak Allah kan gitu kan. Siapa tahu Amr bin As kan pintar ini, ya. Amr bin As ini pintar. Mereka itu tidak mengakui Isa sebagai anak Allah. Terus lapor ke Najasyi, nah ini ada yang disembunyikan, ya. Mereka itu kelihatannya kan sama, sebetulnya beda. Tidak mengakui bahwasanya Isa sebagai anak Tuhan. Dipanggil lagi Ja'far, panggil sama Najasyi. Apa yang kamu katakan tentang Isa? Ja'far yang jawab, Isa Abdullah wa Rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Ya, jawab apa adanya. Ya, Isa adalah hamba Allah, ya, dan Rasul utusan Allah, dan kalimat yang ditiupkan, yang diberikan kepada Maryam, dan termasuk di antara ruh yang Allah tiupkan. Ya, artinya dari ruh-ruh yang Allah memang tiupkan, memang itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai hamba, tapi bukan sembarang hamba. Dia adalah utusan Allah. Wah. Kemudian, ya, Raja Najasyi, ya, satu mengakui juga, ya ini, ya, nggak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh apa dalam kitab, ya, seperti itulah kisah. Tapi pendeta-pendeta di sekitarnya sebagian mulai berngobrol-ngobrol, istilahnya bisik-bisik, ini harus ada yang beda kan gitu kan. Nah terus Najasyi terus tahu keadaan sebagian pendeta, ya, kemudian mengatakan walaupun kalian mengingkarinya, gitu kan. Jadi akhirnya sebagian mereka menolak Najasyi dan sebagian mengikuti apa? Najasyi. Ya, jadi memang prinsipnya kuat ini siapa? Najasyi, ya. Nah, kemudian di sini sebutkan fa'anzalallahu fi haqqihim wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladziina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Oleh karena itu Allah menurunkan tentang keadaan mereka, dan sungguh kamu akan menemukan, ya, orang yang paling dekat kasih sayangnya terhadap orang yang beriman adalah mereka yang mengatakan kami orang-orang apa? Nasrani. Karena di antara mereka ada pendeta-pendeta, ada rahib-rahib, dan mereka tidak menyombongkan diri. Jadi ada, ya, di antara orang Nasrani yang seperti itu. Ya, mereka mungkin belum mengenal aja kebenaran seperti Najasyi dan para pendeta yang ada. Ya,
Ya, ayat sebelum ayat ini kan sambungan dari ayat la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladziina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum ya la yastakbirun. Ya, Allah berfirman, dan sungguh wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Dan sungguh kamu akan temukan orang yang paling besar permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang apa? Yahudi dan orang-orang apa? Musyrik. Itu sampai sekarang. Ya, yang paling besar permusuhannya terhadap orang Islam itu sejatinya orang apa? Yahudi dan orang musyrik. Ya, orang musyrik, orang-orang yang menyembah patung itu paling besar permusuhannya. Orang Yahudi juga. Dan Allah mengatakan wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladziina qalu inna nasara. Ya, dan wala tajidanna aqrabahum mawaddatan. Dan kamu akan temukan juga orang yang dekat kasih sayangnya dengan orang yang beriman adalah orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani. Karena mereka ada pendeta-pendetanya yang tulus orang-orang ini. Kalau orang Yahudi, mereka itu tahu kitab tapi tidak mengamalkan apa? Kitab. Tapi sebagian orang pendeta itu mereka memang kadang tidak tahu. Kalau tulus orang apa? Nasrani. Maka sampai sekarang pun sejarah mencatat sangat banyak pendeta Nasrani yang masuk apa? Islam. Tapi sangat jarang pendeta Yahudi masuk Islam. Jarang kok Yahudi masuk Islam. Tapi orang Nasrani masuk Islam banyak. Karena memang itu sudah tercantum dalam Quran. Jadi permusuhan paling besar itu adalah permusuhannya orang-orang apa? Yahudi. Ya, dan orang-orang musyrik. Itu permusuhannya paling besar. Dan yang paling dekat kasih sayangnya itu orang-orang yang orang Nasrani. Berarti dukun-dukun itu musuh kita, Gimana? Para dukun itu musuh kita ya. Kalau orang-orang musyrik misalnya mereka melakukan penyembahan terhadap ya, selain Allah. Ya rata-rata orang-orang yang berbuat kesyirikan itu ya karena memang ajaran Islam itu ajaran untuk menjauhi apa? Kesyirikan. Sehingga kan ya namanya orang ya mesti terima kan begitu ya. Ya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah. Jadi ya memang betul kita rasakan ya, di daerah-daerah yang mayoritas orang-orang apa? Musyrik, penyembah apa? Patung atau yang lainnya tuh kalau Islam minoritas mesti ditindas orang Yahudi. Tapi di daerah yang mayoritas Nasrani belum tentu juga ya, walaupun ada juga ya kan. Tapi kalau deket-deketan maksudnya apa ya, secara kedekatan ya lebih dekat orang apa? Nasrani ya, termasuk Raja apa? Najasyi akhirnya masuk Islam bersama dengan beberapa pengikut. Ya semoga Allah berikan hidayah ya. Kan ya para pendeta yang masuk apa? Islam banyak ya. Tapi kalau orang Yahudi masuk Islam jarang. Tapi kalau pendeta Nasrani masuk Islam banyak. Ya. Tsumma mata Najasyi, kemudian Najasyi wafat. Fasalla alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma a'lamahu Jibril bi wafatihi wa hadha aslu salatil janazah 'ala al-ghaib. Kemudian Najasyi wafat. Ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan info tentang kewafatan Najasyi ini melalui malaikat Jibril saat kewafatan Najasyi. Wa hadha aslu salatil janazah 'ala al-ghaib. Dan inilah asal sholat jenazah dengan model sholat apa? Ghaib. Jadi sholat ghaib pertama kali itu sejarahnya Rasul mensolatkan siapa? Najasyi. Karena Najasyi itu belum pernah ketemu siapa? Rasul. Belum pernah apa? Ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun masa hidupnya sezaman dengan apa? Nabi. Tapi karena saat itu memang lagi ngurusi apa? Kerajaan. Lagi ngurusi apa? Kerajaan. Ya lagi ngurusi kerajaan. Orang kalau punya kesibukan ya ngurusi kerajaan. Dan terus Najasyi ini wafat, ya belum sempat ketemu dengan siapa? Rasul. Akhirnya disolatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara sholat apa? Dan inilah sejarah
asal asbabul wurud ya, tentang riwayat sholat apa? Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan siapa? Najasyi dari jarak jauh. Ya. Itu ya, tentang bisa sholat gaib. Nah, kalau sudah paham itu ya soalnya gampang, ya soalnya gampang, wes, ya. Sekarang tak tes soalnya, gitu. Mada fa'alat Quraisy lama alimat bi hijratil muslimina ilal Habasyah. Apa yang dilakukan Quraisy ketika melihat kaum muslimin itu berhijrah menuju Habasyah? Mas Lutfi, ayo. Apa yang dilakukan Quraisy? Amr bin As nyogok. Ya, ngutus 2 orang ya, ngutus 2 orang, betul ya. Masya Allah. Walaupun akhirnya Amr bin As masuk apa? Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Hal aslamahum an-Najasyi, apakah Najasyi itu menyerahkan kepada utusan orang Quraisy tadi? Tidak. Ya. Kemudian hal aslama an-Najasyi, apakah Najasyi ujung-ujungnya masuk Islam? Ya. Ya, mada nazala fi haqqihim, apa ayat yang Allah turunkan terkait dengan Najasyi? Ya, itu bukan surat Maryam itu tadi ya, atajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Ya, dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Ya, hal asya an-Najasyi ba'da dzalika, ya apakah Najasyi hidup ya setelah itu? Ya enggak lama setelah itu kemudian Najasyi apa? Ya, wafat ya. Hal sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam alal ghaib qabla dzalik, apa Rasul sallallahu alaihi wasallam mensolatkan ghaib, sholat dengan sholat ghaib sebelum kematian Najasyi? Belum pernah ya, belum pernah. Karena memang pertama kali itu. Ya, ini arsalat Quraisyun rasulaini ilan Najasyi liyat rudal muslimina min biladihi falam yaf'al wa aslama huwa wa man ma'ahu thumma mata an-Najasyi fa shalla alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam shalatal janazah. Itu kisahnya. Kemudian ini bab yang ditunggu-tunggu oleh Mas Lutfi. Ya. Khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hisar. Lepasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa? Pemboikotan. Baru. Intinya sekarang itu jam berapa? 8:09. Berapa? 8:20. 8:12. Ya, 15 menit Pak. Kita baca coba. Lepasnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa? Pemboikotan. Ya. Oke. Atau besok aja. Besok. Oh iya. Kapan dia berangkat? Biar berangkat. Bagaimana kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lepas dari pemboikotan? Ya, maka kita lanjut pekan depan. Setelah yang satu ini.